Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita saudara, bahwasanya kita punya Allah yang setia, kita punya Allah yang hebat. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa segala pujian ucapan syukur kami. Haleluya Yesus.
Sungguh-sungguh baik Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu untuk setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau bersatu iman, kami mau bersatu pikiran, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami punya hati yang rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersama memuliakan, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah saat ini Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini. Kau kuduskan, Kau layakkan, Kau sucikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah kami saat ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorak dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. 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 Yang di rumah boleh shalom. Semuanya bisa bangkit berdiri, sama-sama kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Karena Dia baik, sangat amat baik. Kita mau sedikit bergerak buat Tuhan saudara. Amin. Kita mau goyangkan badan kita buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan
dan kini hanya untukmu. Biar lebih Ku semangat, saudara. menari, Saat kita mau katakan, memuji, ku kan menari. meninggikan Boleh gerakkan kakimu namamu ke kanan ke kiri buat selalu. Tuhan, amin. Menari, Tanganmu boleh bersorak buat Tuhan. memuliakanmu. Seperti ini saudara, amin. Sama-sama kita mau bersorak buat Tuhan, karena Dia layak ditinggikan, amin. Dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, katakan Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara. amin. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah dahsyat bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita sama-sama meninggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tanganmu di atas kepala saudara. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan kemuliaannya. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi.
di atas kepala buat Tuhan. Sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allah, ku dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya Yesus Tuhan. Kau telah memilih setiap hati kami Tuhan. Kau telah tunjuk kami sebagai anak-Mu Tuhan. Kau mau serahkan setiap hati kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami hanya mau berjalan bersama-Mu Bapa. Karena kami punya Allah yang begitu baik, luar biasa baik untuk setiap kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenal Tuhan.
pujian kami Tuhan. Ajar kami semakin setia kepadamu ya Tuhan. Mengerti kehendak dan rencanamu ya Tuhan. Mengerti akan panggilanmu ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian ini menjadi persembahan yang harum dalam hadirat Tuhan. Karena kami merasakan damai sejahtera saat ini melalui puji-pujian yang kami boleh lantunkan. Itulah tanda ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan Yesus. Kami mau izinkan kuasa Roh Kudus terus bekerja menguasai hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Memberikan penghiburan bagi setiap hidup kami. Memberikan kemenangan bagi setiap hidup kami. Memberikan kesembuhan dari hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berperkara lebih lagi ya Tuhan. Bila setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Semua yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluarannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang mau bersuka cita, semangat, antusias untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, ada sukacita? Apa kabar? Luar biasa, yes, 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 masih semangat? Masih semangat? Haleluya. Menjawab panggilan Tuhan. Saudara, setiap kita semuanya menerima panggilan Tuhan. Tapi bagaimana kita merespon dari panggilan itu? Bagaimana kita harus menjawab panggilan itu? Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ketika mendengar panggilan itu? Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan belajar. Menjawab panggilan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Kita baca bergantian, nanti ayat 8 kita baca bersama-sama. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku? Maka saatku, ini aku utuslah. Haleluya, ini aku utuslah aku. Menjawab panggilan Tuhan. Dan respon yang benar inilah yang ditujukan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu saya dan saudara. Haleluya. Amin. Siapa orang percaya di sini? Saya juga.
Haleluya. Orang percaya sama Tuhan, pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus? Saya juga. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara, tadi sudah saya katakan, panggilan itu semua orang yang percaya kepada Tuhan menerima panggilan itu. Haleluya. Yang pertama adalah panggilan untuk hidup, saudara. Untuk hidup dan menjalani kehidupan ini. Apa yang saudara terima dari panggilan hidup ini? Dan ternyata untuk menghidupi panggilan ini. Banyak orang tadi mendengar suara panggilan itu dan bagaimana merespon panggilan itu. Kalau tadi dikatakan di ayat pertama di dalam Yesaya, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, bangsa Israel telah kehilangan pimpinannya. Dan banyak orang pada saat itu kebingungan. Apa yang mesti harus dilakukan ketika seorang pemimpin itu tidak ada? Mereka dipimpin oleh siapa? Mereka sedang dalam kekhawatiran dan ketakutan. Hal yang sama dengan situasi yang berbeda. Saat ini masa pandemik sudah mungkin berlalu sekian bulan. Saudara, dan apa yang kita alami sekarang? Ketika awal-awal pertama terjadi dan sampai sekarang mungkin saudara ya sudah berlalu berapa bulan. Saudara, yang saya mau ingatkan, kita tetap berjaga-jaga. Amin. Karena siapapun tidak terelakkan. Dari kalangan bawah sampai kalangan menengah ke atas, saudara. Semuanya ada yang pernah mengalami terkena penyakit ini. Dan yang mengalami kematian juga banyak. Mungkin saudara mendengar, oh temanku, oh tetanggaku, oh saudaraku ada yang kena. Terus tapi bagaimana dengan saya dan saudara? Sebagai orang yang percaya kita memiliki pengharapan yang benar. Haleluya. Tadi sudah saya katakan, tidak terelakkan penyakit itu melanda siapapun. Tapi yang namanya berjaga-jaga itu baik. Haleluya. Haleluya. Berjaga-jaga itu baik. Mentaati peraturan itu baik. Yang lain mungkin sudah komentar-komentar yang lain. Saya tidak percaya dengan adanya penyakit ini. Ya bebas saja mereka boleh mengatakan seperti itu. Silakan. Oh saya kan sudah dilindungi oleh Tuhan. Silakan. Tapi ingat beberapa waktu yang lalu. Dari klaster mana? Lagi asik berdoa pun juga banyak yang kena. Sekarang yang saya mau kembalikan tentang respon panggilan itu. Bukan dipanggil menghadap, tapi bagaimana dipanggil untuk menjalankan kehidupan ini, saudara. Dan ketika dipanggil untuk menjalani kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang yang memiliki iman, yang memiliki kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang mesti kita harus lakukan? Saudara, kalau di sini bangsa Israel kebingungan mencari seorang pemimpin dan apa yang mesti harus dilakukan. Dan disitulah muncul seorang nabi yang namanya Yesaya, saudara. Yang begitu luar biasa merespon panggilan itu dan dia siap untuk menjadi penerus atau penyampai kabar sukacita atau penyampai pesan Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya kita harus tahu apa yang kita tangkap. Menyampaikan apa pesan Tuhan dalam hidup saudara dan saya untuk diberitakan. Haleluya. Amin. Tapi yang pertama-tama yang harus kita bangun adalah setiap perilaku, setiap perkataan kita harus menjadi berkat. Berarti yang pertama yang harus kita bangun adalah iman kita. Kita harus berusaha lebih baik daripada orang lain. Bukan kita merasa lebih baik, saudara.
Beda, saudara. Kalau orang merasa lebih baik, saya boleh katakan, mungkin boleh 99,99% atau 100% di tempat ini, orang maunya dilihat baik. Orang kelihatan baik. Jangankan saudara, saya aja seperti itu. Itu sudah menjadi sifat manusia. Kalau kelihatan belanya, malu. Itu sudah menjadi sifat dasar manusia. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah tadi saya katakan, bukan kelihatan baik, kita harus bisa lebih baik, bukan merasa sok baik, bukan merasa lebih baik, tapi harus berjuang lebih baik. Bukan dari ukuran perasaan, bukan dari ukuran merasakan saya lebih baik. Bahaya, saudara. Saya sebagai manusia, dalam hal saya berdiri di sini, mungkin saya dipandang Bapak Ibu Saudara baik. Tapi ada orang yang dekat dengan saya, memandang saya, tahu kelemahan saya, oh tidak baik, ada dari sisi saya ada yang enggak baik. Dan itu ketika saya menerima semuanya itu, ya saya harus tahu, karena dia orang yang terdekat, dia orang yang dekat sama saya, dia yang tahu sama saya, tahu kelemahan saya. Dan ketika tahu kelemahan saya, ya tujuannya untuk ketika saya tahu kelemahannya, ya ditegur. Nah ketika ditegur inilah saudara, harus belajar bisa menerima keberadaan dan memperbaiki. Haleluya. Amin. Yang terutama itu. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan. Terus apa di situ dikatakan? Apa? Masih dibuka aja. Apa? Seterusnya? Yang kencang. Jangan ragu-ragu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan. Ayat yang kelima apa? Hendaklah apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Semua orang ya termasuk orang yang terdekat harus berjuang kebaikan kita nih diketahui. Mari kita belajar di situ. Meninggalkan kesan apa kita di sekitar kita. Haleluya. Kalau kita masih dilihat oleh orang yang terdekat kita kurang baik, ya kita harus berusaha untuk memperbaiki. Itu yang terutama. Kalau kita dipandang oleh orang di sekitar kita baik, maka ketika kita merespon panggilan Tuhan, saudara, kita mau menyatakan kebenaran, pasti akan menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Jadi yang terutama adalah memperbaiki hidup kita. Haleluya. Memperbaiki diri sendiri, hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Makanya ada urutannya, up, in, out, saudara. Memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan apa yang ada di dalam diri kita ketika kita membagikan keluar bisa diterima oleh orang lain. Amin. Jadi kalau belum bisa diterima, ya perbaiki terus hubunganmu dengan Tuhan. Kalau orang di sekitarmu melihat kok tidak baik atau kurang baik, terus connect dengan Tuhan. Kalau kita connect dengan Tuhan, saudara,
pasti Tuhan akan memperbarui apa? Akal budi dan pikiran kita. Akal budi ini yang diri saya. Akal budi dan pikiran kita. Pembaharuan akal budi itu. Jadi kalau hubungan dengan Tuhan baik itu akan memperbarui akal budi kita. Dan ketika kita diperbarui akal budi kita, saudara, gak mungkin saudara, oh waktu berdoa aku tak berdoa. Berdoa ingat, tapi sama bojone gak ingat, sama anaknya gak ingat. Saudara. Nanti kalau hubungan ibadah, mendahulukan ibadah, yang lainnya dilupakan. Saudara, itu bukan satu rangkaian ibadah. Saudara. Yang namanya ibadah itu membawa damai sejahtera seisi rumahmu. Haleluya. Termasuk keluargamu, ya termasuk lingkunganmu. Kalau kau diberkati hubunganmu dengan Tuhan, orang di sekitarmu pasti akan menerima dampaknya diberkati oleh Tuhan. Terkena radiasi berkat. Radiasi itu biasanya yang negatif. Terdampak atau terimpartasi apa yang kau terima ini. Haleluya. Amin. Jadi yang terutama memang diperbarui akal budi saudara. Berusaha untuk lebih baik supaya diketahui oleh semua orang itu saudara. Itu yang pertama-tama saudara harus bangun. Tidak seperti bangsa Israel kebingungan pada waktu itu ketika Raja Uzia pemimpinnya mati saudara. Tapi ada salah satu yang merespon panggilan Tuhan di situ. Dan dia mengetahui yang terutama adalah hubungannya dengan Tuhan. Pemimpin yang sebetulnya adalah Tuhan itu. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita hidup berbangsa dan negara itu saudara, kita diberikan hikmat ya taat kepada pemimpin negara kita juga. Itu sudah diarahkan oleh Tuhan seperti itu. Di mana kaki kita berpijak di situ kita harus taat dengan peraturan dan tata tertibnya. Jangan semau-maunya saudara. Saudara punya tata tertib, punya aturan, punya tatanan di rumah saudara. Ketika saudara memasuki di tempat orang lain, di rumah orang lain, dan saudara membawa tatanan saudara di tempat orang lain, itu enggak sama. Jangan disamakan. Kita harus belajar di situ. Amin. Mungkin saudara ketika di rumah saudara, sampai di rumah melepas sepatu, atau melepas kasut dan seterusnya, mungkin dengan kaki ya kan, dileboni dengan kaki, diuncal nih gitu saudara. Di tempat orang lain saudara memperlakukan saudara seperti itu, saudara akan dipandang rendah oleh orang lain. Tapi kalau saudara membiasakan dari lepas sandal, lepas sepatu saudara, saudara memasuki rumah saudara, dan saudara meletakkan di tempat yang mungkin ada tempat di situ. Mungkin Tuhan namanya, oh jangan lepas sepatu, jangan lepas, tempatnya kotor. Saudara tetap memaksakan aja saudara. Itu tata dan aturannya enggak sama. Mungkin saudara sudah ini seperti itu. Dan kalau tuan rumahnya membawakan sandalnya masuk dipakai, ya dipakai aja. Oh enggak seperti itu. Iki kok mertamu ayalah-ayalah deket sandal tok harus deket sepatu tok saudara. Jadi kalau sudah seperti itu ya ini tatanan rumah tangga orang lain, kalau sandalnya diambilkan jadi pakai aja saudara. Saudara jangan merasa risih karena itu yang dibiasakan. Haleluya. Saudara harus cepat anggap dan saudara harus cepat beradaptasi dengan lingkungan itu. Atau mungkin saudara datang tiba-tiba langsung duduk di sofa, kakinya berdingkrang saudara. Itu tempatnya siapa? Itu pun meskipun tempat adikmu, tempat saudaramu saudara. Kita harus belajar. Oh dulu kan sama-sama waktu kecil ya tidur ya biasa. Saudara, biasakan dengan tatanan kita menyesuaikan. Kita punya aturan, punya prinsip. Haleluya. Amin. Terus nanti kalau sudah bercakap-cakap biasa lah ya, mulai laya-laya. Jadi kok kan laya-laya saudara. Itu berarti sudah terbuka hatinya. Tapi kalau sudah ditanggapi dengan baik, ya saudara harus dengan baik duduknya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi tatanan ini yang harus kita mengerti. Kita harus berubah mulai dari diri kita sendiri.
nggak bisa kita merubah orang lain. Saya datang di tempatnya dokter Habil, ngetuk pintu, dibukakan, silakan duduk, silakan duduk. Duduk saudara. Saya melihat rumahnya, ada bunga-bunganya dan lihat, saya mungkin bisa melihat-lihat, tempatnya. Kalau saya dipersilakan duduk ya duduk, kalau belum dipersilakan duduk ya jangan duduk dulu ya. Haleluya. Biasanya kalau kita datang ke tempat orang lain, kita ketuk pintu. Salam, assalamualaikum, ya kan? Oh ya mari Pak, mari Bu, mari silakan. Ya silakan. Mari silakan orang dikongkon linggo. Ya seneng ya saudara. Saudara senyum. Oh silakan duduk saudara. Haleluya. Mulai dari tatanan itu. Kita mau belajar dari hal yang terkecil. Yang namanya belajar itu banyak hal. Yaitu tadi, mau masuk ke tempat siapapun, mungkin tempat, dulu masa kecilnya sudah sama-sama, sudah baik. Ya kita harus belajar di situ. Membawa tatanan yang baik dalam diri kita. Ya tadi, supaya dilihat orang baik. Bukan mengejar ukurannya, harus mengejar baik itu saudara. Tapi harus menata dari awal. Memang kita harus hidup baik. Haleluya. Karena itu kebenaran. Bukan merasa harus ben ketok api. Nah itu sudah biar kelihatan, itu beda lagi. Di situ enggak ada kelihatan baik. Supaya dipandang baik. Bukan supaya kelihatan baik. Enggak. Haleluya. Berarti itu sudah harus ditata baik dari dalam hati, bukan supaya dilihat atau kelihatannya baik. Nah itu beda saudara, kelihatan baik sama dipandang baik itu beda. Haleluya. Amin. Ya, mari kita lihat di situ. Saudara, banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Tentang respon panggilan ini tadi, saya nggak bisa menuntut Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita menyamakan sekarang, mulai dari diri kita sendiri, untuk belajar hidup baik saudara, itu akan memiliki tujuan yang sama nanti. Haleluya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik saudara, itu Tuhan sedang mengoreksi atau Tuhan sedang memperbaiki hidup saudara. Dari situ ketika kita dibuat benar, ditata oleh Tuhan benar, supaya kita baik saudara. Saudara jangan ragu-ragu untuk melangkah. Saudara jangan takut untuk melangkah, karena Tuhan sudah menata dengan baik. Rencana Tuhan yang dirancangkan dalam hidup saya dan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Kini aku percaya. Apa tadi? Tuhan rancang bagiku. Terus dasarku berharap. Kini aku berserah. Serahkan hidupmu. Jadi bangun hubunganmu dengan Tuhan, saudara, baru saudara menerima kebaikan itu untuk merubah hatimu, untuk merubah hidupmu. Pembaruan akal budi itu saudara akan terima. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Ini ada lagu anak-anak sekolah minggu ini. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan. Haleluya. Coba lihat di atasnya di situ. Barang siapa aku kasih, ia aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau hari ini Tuhan menegur kita, Tuhan memanggil kita,
Apa respon panggilan kita? Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tapi sebelum saudara mengambil keputusan itu, saudara harus lihat di situ. Umatku yang kukasih, kutegur dan kuhajar, supaya kita bertobat untuk hidup baik, haleluya, untuk hidup benar. Amin. Dan ketika kita dipandang Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3:20, ya kan? Tuhan memanggil sebut namanya, disebut namanya, apa jawabmu, ya kan? Ku jawab ya, ya kan? Amin. Kalau dijawab ya, berarti harus merespon itu. Haleluya. Amin. Ini bukan masalah dipanggil menghadap Tuhan, respon panggilan untuk menjalankan kehidupan. Kalau kita mau dipanggil menghadap Tuhan, ya itu kalau maunya Tuhan, ya kita jawab ya juga dong. Amin. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jangan takut. Kalau Tuhan sudah dipanggil untuk menghadap, berarti tempat kita sudah jadi. Semua urusan sudah diselesaikan oleh Tuhan dan jangan khawatir. Tempat sudah disediakan. Tapi kalau belum, ya kita harus menjalani kehidupan ini. Kalau menjalani kehidupan ini, ya kita harus siap. Yang tidak baik harus menjadi baik. Haleluya. Yang enggak benar harus mau dibenarkan. Harus mau berubah sesuai dengan tatanannya Tuhan. Yang mendengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya ini, saudara. Ayat yang kelima. Kalau semua orang di situ sedang ketakutan, tadi sudah saya katakan, bangsa Israel sedang ketakutan ketika Raja Uzia mati. Nah, di sini bagian dari Yesaya juga mengatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, saudara jangan pernah takut, saudara jangan pernah tertuduh dari dosa-dosa itu. Amin. Tuhan yang memanggil saudara itu, itulah yang menguduskan saudara. Dia yang berhak membentuk saudara, dia yang berhak mengubah, dia yang berhak membentuk hidup saudara. Amin. Tinggal kita nurut. Kalau kita sudah dalam panggilan Tuhan, tinggal kita nurut. Makanya tadi saya ingatkan, saya katakan, jangan pernah kita merasa paling baik. Kita harus tahu dalam segala keberadaan kita. Kalau merasa paling baik, saya yakin saudara, ketika saudara diwawancarai, saudara pasti akan berbicara kehidupan saudara baik-baik saja. Kecuali saudara didatangi seorang donatur, saudara. Beda lagi ketika, oh saya sedang mengalami kesusahan. Itu kalau saudara didatangi donatur, saudara. Saya perlu bantuan. Saya harus dibantu, ya kan? Saya seorang janda, ini yang janda-janda. Tidak ada orang duda di sini. Jangan pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kita harus tahu segala keberadaan kita. Jangan pernah takut, jangan meminta belas kasihan. Tuhan tahu isi hati kita. Amin. Tuhan tahu isi hatimu. Katakan kanan kiri, Tuhan tahu isi hatimu. Haleluya.
Tuhan tahu isi hatimu. Dan dia ngomong dengan saya? Haleluya. Amin. Iya. Tuhan tahu isi hati kita. Apa yang tersembunyi, saudara bermaksud apa? Saudara sedang berhadapan dengan seseorang. Saudara mempunyai motivasi apa? Tuhan tahu. Haleluya. Amin. Sudah. Yang terutama adalah berusaha untuk baik, bukan untuk kelihatan baik. Tadi sudah saya katakan, itu sedang dalam perbaikan kita. Ketika Yesaya mendengar suara itu, ya kan, dari seorang malaikat itu yang memperkatakan seperti itu, dia merespon. Karena dia tahu apa yang Tuhan berikan melalui bara api yang menguduskan tadi, menaruh bara di dekat mulutnya itu. Itu sedang dalam pengudusan, saudara. Selingkunganku wis gonis kok ngene wis urute ra genah, suaranya perkataan ra genah, ya kan. Lah ngomong kotor dan seterusnya. Ini bukan hanya omongan yang kotor saja, tapi tindakan saudara yang menajiskan saudara. Tapi hari itu pengudusan Tuhan terjadi. Hari ini pengudusan Tuhan terjadi. Untuk memperbaiki pengudusan itu. Nah kalau sekarang hari ini saudara, ya terus seterusnya. Dan besok Tuhan terus mengadakan pengudusan itu dan seterusnya. Besok lusa Tuhan akan mengadakan pengudusan seminggu dan seterusnya. Sampai di sepanjang masa kita Tuhan sedang mengadakan pengudusan kita. Sampai kita disempurnakan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan ayat yang ke-8 di sini dikatakan.
setia sampai akhir hidupku. Aku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan. Makasih Yesus. Ku menyembahmu Tuhan, ku mau masuk dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Ku menyembahmu Yesus.
Haleluya. Apa yang kau dengar yang saat ini berseru-seru di dalam hatimu? Apa yang kau dengar dari suara Tuhan yang saat ini memanggil setiap kami? Haleluya. Berserah kepada Yesus dan jiwaku, aku selalu dekat Tuhanku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Berserah kepada Yesus, di kakimu ku sujud. Aku ingin selalu dekat pada Yesus Tuhanku. Sama-sama katakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan dan berserahlah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah, pada Yesus Juru Selamat. Aku katakan dalam kesungguhan hatimu kepada Tuhan. Aku berserah. Tunjukkan ekspresimu kepada Tuhan. Tundukkan penyerahanmu kepada Tuhan Yesus. Ya lama-lama sikanataka ya lama-lama ya se. Ya lama-lama ya se. Lama siana lama-lama. Oh ya lama-lama se. Yes. Terima panggilan Tuhan. Ya yang berseru dari dalam hatimu. Ya lama-lama. Pada Yesus Juru Selamat.
bersama-sama. Serukan kepada Yesus. Aku berserah. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan terjadi. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Biarlah lama-lama ini tegaya lama-lama. Bersyukur buat harian. Ada kekuatan yang baru yang kami terima ya Tuhan. Ada pengurapan Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan. Beri pengertian kami ya Roh Kudus. Untuk mengerti rencana yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami terus membangun hidup kami ya Tuhan. Dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Ya ralamas kanataka ya ralamas kanataka ya ralamas. Hari-hari yang dekat dengan Engkau ya Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Itu juga yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya, kami terus berharap kepada Tuhan yang memiliki kuasa di bumi dan di surga ini. Terus nyatakan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan Yesus. Kami bersatu hati ya Tuhan Yesus. Dalam perjumpaan ini ya Tuhan. Dalam persekutuan yang indah ini ya Tuhan Yesus. Untuk para pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Untuk presiden dan wakil presiden ya Tuhan. Berserta jajaran para menterinya. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka Tuhan bersatu hati sepikir. Menyuarakan suara hati-Mu ya Tuhan Yesus. Memerintah. Menjalankan pemerintahan ini dengan adil ya Tuhan dan bijaksana. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya. Pemerintahan dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, camat, kelurahan, RW RT di seluruh Indonesia ini Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Doa kami ya Tuhan Yesus. Seperti bangsa kami ini ya Tuhan. Indonesia semakin maju, bersatu ya Tuhan Yesus. Lepas dari masa-masa yang sukar ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Ayo berdoa untuk gugus tugas penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Para medis, dokter, perawat, aparat keamanan, kepolisian, TNI kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mereka bersatu ya Tuhan Yesus. Bertugas ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara kami yang terkena wabah ini ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa. Bila Tuhan Yesus memberikan pemulihan kesehatan sempurna di dalam nama Yesus. Ayo berdoa juga untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang Tuhan percayakan. Terus Tuhan bawa anak-anak-Mu untuk bertekun di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Bawa mereka dalam ibadah yang sejati ya Tuhan setiap hari. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Tuhan memberkati Pak Darmianto, Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Seluruh organ-organ tubuhnya Tuhan kembalikan sempurna di dalam nama Yesus.
Bu Sri ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati pemulihan kesehatan organ tubuhnya, ginjalnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, sempurnakan di dalam nama Yesus. Ibu Ani juga Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, juga untuk Ibu terkasih ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur ya Tuhan buat bertambahnya usianya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan semakin menyempurnakan kesehatannya, organ-organ tubuhnya, jantung, ginjal, pankreas, parunya ya Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Doa-doa kami ya Tuhan Yesus, bila Tuhan mengikatkan damai sejahtera itu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Ayo berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, mereka yang setia kepada Tuhan dengan memberikan persembahannya, demikian yang mengembalikan persepuluhannya ya Tuhan Yesus. Janji-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, pintu berkat, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia belalang belahap ya Tuhan Yesus. Apapun itu yang dialami, Tuhan memberkati usaha, pekerjaan dan rumah tangganya, ternak sawah ladangnya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh mengakhiri rangkaian ibadah ini, karena kami tahu ya Tuhan Yesus, Tuhan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya saat ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Sebentar kami juga mau meninggalkan tempat ini juga Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Tutup bungkuslah darah kuasa-Mu, sertai kami dalam perjalanan menuju ke rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk bakti sosial yang boleh kami laksanakan hari ini. Kami boleh mengadakan untuk penjualan nasi murah dengan harga yang sukarela. Biarlah anak-Mu juga yang saat ini nanti akan membeli, mereka juga akan mau berbagi, mereka akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkatinya. Biarlah ini juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kegerakan ini tidak sampai di sini saja, tapi akan berkelanjutan bahkan lebih besar, dan kami mau menjadi dampak yang baik. Itulah kerinduan Tuhan bagi seorang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan kami mau melakukan dari bagian yang kecil ini ya Tuhan Yesus. Karena apa yang Kau firmankan, biarlah kami mau setia dengan perkara yang kecil ini ya Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita sepanjang hari, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dengan setia Tuhan akan menjemput kita, yaitu harinya Maranatha. Dia datang kali yang kedua. Tuhan memberkati. Orang-orang yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan yang memberikan persembahan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti menginjil meninggikan namamu, selalu mengari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji dan tinggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu akan berganti menginjil meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku, yang kini hanya untukmu, dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.